Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-8 daripada 26 sesi keseluruhannya untuk bacaan buku Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton atau Pengembaraan Kerusi Ajaib oleh Enid Blyton. Sesi perkongsian audiobook yang ke-8 daripada 26 sesi keseluruhannya. Daftar isi kandungan. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations, Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1986. Petualangan yang pertama, toko barang antik yang aneh. Petualangan yang kedua, Istana Raksasa. Petualangan yang ketiga, orang-orang kerdil yang jahil. Petualangan keempat, Ho Ho si tukang sihir. Petualangan kelima, Chinky hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Dan selanjutnya, marilah sama-sama kita ikuti keseruan petualangan Peter dan Molly bersama kerusi ajaib yang ke-8, iaitu Si Kumis Hilang. Si Kumis Hilang. Suatu hari hujan turun deras sekali. Peter, Molly dan Chinky bermain kartu di gudang. Si Kumis, kucing hitam kesayangan Molly, ikut. Dia bergelung di atas kursi ajaib. Tidur. Asyik, asyik, seru mereka bertiga. Yah, memang mereka begitu asyik main kartu sehingga tidak tahu ketika si kursi ajaib melayang pelan keluar pintu sambil membawa si Kumis yang masih tidur. Saya menang, teriak Chinky gembira. Peter memandang berkeliling, mencari sesuatu untuk permainan. Tapi ia terkejut. Mana kursi itu? Serunya tertahan. Chinky dan Molly memandangnya kaget. Wajah mereka pucat. Hilang, bisik Molly. Tapi masih di sini, kata Chinky. Tadi masih di sini, kata Chinky. Kita begitu asyik main kartu sehingga tak tahu kapan kursi itu terbang. Si Kumis juga hilang. Molly berteriak terkejut. Tadi dia tidur di atas kursi. Oh, Chinky, di mana dia? Ya, kucing hitam begitu, kata Chinky. Jangan-jangan ada tukang sihir yang menangkapnya. Tukang sihir selalu suka kucing hitam. Molly mulai menangis. Chinky menepuk-nepuk bahu Molly. Jangan menangis. Kita tunggu saja. Barangkali kalau si kursi pulang, Kumis masih tertidur di situ. Mereka menunggu-nunggu. Tapi kursi ajaib tak kunjung muncul. Kedua anak itu meninggalkan Chinky untuk makan siang. Setelah itu mereka mencari-cari di seluruh rumah. Siapa tahu si Kumis menyelinap ke rumah sebelum kursi ajaib terbang. Di dapur tak ada. Di loteng tak ada. Di kamar tak ada. Di mana-mana tak ada. Akhirnya mereka kembali lagi ke gudang. Chinky masih duduk menunggu.
Kursi belum kembali, katanya sedih. Namun, tiba-tiba Peter berseru gembira dan menunjuk ke angkasa. Itu dia. Kursi ajaib melayang pelan, turun, lalu masuk ke gudang dan berhenti di tempat biasa. Anak-anak memburu masuk. Tapi betapa kecewanya, si kumis tak ada. Si kumis hilang. Hanya beberapa helai bulunya yang tinggal. Ketiga anak itu saling berpandangan dengan kecewa. Si kumis pasti ditangkap tukang sihir, kata Chinky. Pasti, aku yakin. Lihat ini. Diambilnya sebuah bintang kecil yang terselip di bantalan kursi. Bintang ini pasti jatuh dari sulaman baju seorang tukang sihir, katanya. Kasihan si kumis, isak Molly. Aku ingin dia kembali. Oh, Chinky, apa yang harus kita perbuat? Kita harus tahu dulu di mana dia, jawab Chinky. Baru kalau kursi itu bersayap lagi, kita pergi ke sana menolongnya. Bagaimana kita tahu? Isak Molly makin keras. Saya harus menggunakan kekuatan sihir saya, kata Chinky. Saya akan minta bantuan kawan-kawan. Duduklah kalian di situ. Diam-diam. Jangan bicara. Jangan menyela apa yang akan kami lakukan. Kawan-kawanku tak mahu membantu jika kalian ribut. Mereka sangat pemalu. Molly dan Peter mematuhi perintah itu. Mereka menunggu penuh harap. Chinky pergi ke pintu. Bertepuk tangan pelan 3 kali. Lalu lagi keras-keras 7 kali. Akhirnya dia bersiul seperti burung dan berteriak, Luma, 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 Lu. Tak lama kemudian muncul 4 anak kerdil. Lebih kecil daripada Chinky yang mungil. Mereka masuk malu-malu. Tapi segera lega ketika Chinky menerangkan bahawa Peter dan Molly adalah kawannya yang tidak akan mengganggu. Aku ingin tahu, si kursi tadi terbang ke mana? Maukah kalian membantuku? Tanya Chinky. Anak-anak kerdil itu mencericip seperti burung gereja dan mengangguk-anggukkan kepala mereka. Chinky duduk di atas kursi ajaib, memegang cermin yang dipinjamnya dari Molly. Keempat-empat anak kerdil itu menari berputar-putar sambil mendendangkan lagu sihir. Makin lama makin cepat, makin lama makin keras. Chinky terus menatap cermin. Peter dan Molly menahan napas. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba keempat anak kerdil menjatuhkan diri ke lantai. Tarian dan nyanyian itu berhenti. Salah satu berteriak, Katakan, Chinky, apa yang kau lihat? Aku melihatnya. Nenek sihir kiri-kiri. Dia yang menangkap si kumis. Sekarang si kumis disuruhnya masak sup. Peter dan Molly melompat dari kursi dan ikut melihat ke dalam cermin. Heran, di cermin tak ada bayangan mereka. Tapi yang nampak adalah si kumis yang sedang masak sup dalam sebuah panci besar. Di belakangnya berdiri seorang nenek sihir memakai jubah hijau bersulam manik-manik bintang dan bulan. Lihat, itu dia, seru Chinky. Itu nenek kiri-kiri. Aku tahu tempat tinggalnya. Kita pergi ke sana dan membebaskan si kumis. Malam ini juga. Meskipun mungkin kita terpaksa berjalan kaki. Keempat anak kerdil mengucapkan selamat berpisah lalu lari keluar. Gambar di dalam cermin makin lama makin samar. Akhirnya hilang sama sekali. Peter, Molly dan Chinky berpandang-pandangan. Hebat, puji Molly. Kau hebat sekali, Chinky. Nanti malam kita ke sana ya. Kita harus membebaskan si kumis. Kasihan dia. Ya, jawab Chinky. Kalian harus kemari. Ke gudang ini tengah malam nanti. Pakai baju hangat. Jangan sampai kedinginan. Kalau kursi ajaib tumbuh sayapnya dan dia mahu terbang, kita bisa naik dia. Kalau tidak, kita terpaksa berjalan kaki. Berjalan kaki? Sela Peter. Ya, jawab Chinky. Tapi kalau kalian mahu, kita bisa juga naik kereta api bawah tanah. Naik dari stesen di bawah pohon ek di sudut belakang kebun ini. Oh,
kata Molly. Asyik, pasti asyik. Naik kereta bawah tanah di tengah malam. Sehingga ketemu lagi dalam petualangan yang berikutnya, iaitu petualangan yang ke-9, Kiri-kiri si nenek sihir. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.